warga, Assalamualaikum. Terdapat dua peraturan yang mengatur tentang musyawarah desa. Pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau kita mengenalnya dengan sebutan Undang-Undang Desa. Dan yang nomor dua adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang musyawarah desa. Untuk itu, simak terus video ini. Namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga mendapat informasi video-video terbaru dari channel ini. Di dalam Undang-Undang Desa, Musdes disebut dalam pasal 54. Yang pertama bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, pemerintah desa atau PEMDES, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dua, hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud yakni meliputi: 1. Tentang penataan desa, 2. Tentang perencanaan desa, 3. Tentang kerjasama desa, 4. Tentang rencana investasi yang masuk ke desa, 5. Tentang pembentukan badan usaha milik desa, 6. Tentang penambahan dan pelepasan aset desa, dan 7. Tentang kejadian luar biasa. Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun, dan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Di dalam penjelasan ayat 1 disebutkan bahwa musyawarah desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh pemerintah desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Hal ini menjadi pegangan bagi perangkat pemerintah desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya. Siapakah yang dimaksud dengan unsur masyarakat tersebut? Unsur masyarakat yang dimaksud antara lain adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin. Di dalam penjelasan ayat 2 huruf A disebutkan bahwa dalam hal penataan desa, musyawarah desa hanya memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah daerah kabupaten kota. Selain itu, pada penjelasan pasal per pasal, bagian penjelasan umum Undang-Undang Desa juga memuat penjelasan mengenai musyawarah desa. Selengkapnya disebutkan bahwa musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, pemerintah desa atau PEMDES, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Saya ulangi, bahwa musyawarah desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah, dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan pemerintah desa atau PEMDES untuk menetapkan kebijakan pemerintahan desa. Secara lebih rinci, musyawarah desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang musyawarah desa, di mana pasal 3 menyebutkan bahwa peraturan menteri ini bertujuan untuk: 1. Menguatkan fungsi musyawarah desa sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam implementasi Undang-Undang Desa. 2. Menjadikan musyawarah desa sebagai forum pengambilan putusan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dan 3. Mendorong sinergitas peran pemangku kepentingan desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan musyawarah desa yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pasal 4 menyebutkan bahwa musyawarah desa berazaskan: pertama, musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat adalah nilai luhur yang menjadi ciri dan karakteristik bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi. Berdasarkan azas musyawarah mufakat ini, maka mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah desa hendaknya diambil berdasarkan prinsip permusyawaratan sesuai dengan sila keempat Pancasila, dengan menghindari adanya proses pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara. Azas yang nomor 2 adalah keadilan. Azas keadilan dalam penyelenggaraan musyawarah desa bahwa keputusan yang diambil tidak berpihak pada kepentingan kelompok tertentu dan tidak sewenang-wenang, dan manfaatnya bisa dirasakan seluruh warga masyarakat. Azas yang ketiga adalah keterbukaan. Penyelenggaraan musyawarah desa dapat diikuti oleh semua kalangan masyarakat desa dan hasil keputusannya dapat diketahui oleh masyarakat desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa. Hasil pembahasan dan kesepakatan yang telah ditetapkan disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat desa. Azas keempat adalah transparan. Penyelenggaraan musyawarah desa, pembahasan, dan hasil keputusan yang telah ditetapkan disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat desa. Azas yang kelima adalah akuntabel. Pelaksanaan dan hasil keputusan musyawarah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Azas keenam adalah partisipatif. Masyarakat berperan serta aktif dalam menyampaikan pandangan dan pengambilan keputusan dalam musyawarah desa. 7. Demokratis. Seluruh peserta musyawarah desa bebas dan berhak dalam menyuarakan aspirasinya tanpa adanya diskriminasi terhadap suatu golongan. Tidak ada dominasi dari elitis pemerintahan desa maupun kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan. Penentuan skala prioritas pembangunan desa harus adil. Azas demokratis artinya keputusan yang diambil oleh forum musyawarah desa diambil secara mufakat. Azas ke-8 adalah kesetaraan, bahwa seluruh peserta musyawarah desa memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam penyampaian pendapat. Dan di dalam pasal 5 disebutkan ruang lingkup pengaturan dalam peraturan menteri ini meliputi 1. Kebijakan pelaksanaan tentang musyawarah desa. 2. Tata cara tentang musyawarah desa. 3. Tindak lanjut hasil musyawarah desa. Dan 4. Pembinaan dan pengawasan. Demikian penjelasan awal tentang musyawarah desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Untuk detail dan teknis pelaksanaan tentang musyawarah desa, silakan simak di video selanjutnya. Terima kasih wargaku sudah menonton, semoga bermanfaat. Silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini jika warga adalah BPD atau Badan Permusyawaratan Desa yang punya pengalaman dalam penyelenggaraan musyawarah desa ini. Atau bisa jadi Anda adalah BPD yang akan melaksanakan kegiatan musyawarah desa di desa warga semua. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.